Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, masa Advent adalah waktu penantian yang penuh harapan. Masa ketika hati kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus berbicara dengan lembut kepada Bapa di surga. Seolah kita mendengar percakapan kasih antara Bapa dan Putra, di mana Roh Kudus menghadirkan kasih itu bagi kita semua. Inilah inti dari Advent, Allah yang tidak jauh, tetapi mendekat dan berbicara kepada kita dengan penuh kasih. Ia datang bukan dengan kemegahan dunia, melainkan dengan hati yang lemah lembut dan penuh cinta. Ketika Yesus berbicara kepada Bapa, kita diajak melihat siapa Allah yang kita nantikan, Allah yang adalah kasih dan relasi. Saudara-saudari, Advent bukan sekedar menghitung hari menuju Natal, tetapi membuka hati untuk menyambut kasih Allah yang hidup di antara kita. Dalam keluarga, di lingkungan, di tempat kerja, kita dipanggil untuk meneladani kasih Allah yang memberi diri, bukan menuntut. Advent adalah waktu untuk membangun kembali relasi yang rusak, memperdalam persaudaraan, dan menghadirkan kasih yang menyembuhkan. Yesus berkata, "Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku." Namun ia tidak menggunakan kuasa itu untuk memerintah dari tahta, melainkan untuk datang dalam kerendahan hati. Pada malam Natal ia tidak lahir di istana, tetapi di kandang sederhana. Ia memilih jalan kecil agar kita tidak takut datang kepadanya. Inilah pesan penting bagi masa Advent. Allah yang Maha Kuasa datang dalam kelemahan, Allah yang Maha Besar memilih menjadi kecil. Kita pun dipanggil untuk menyambutnya dengan kerendahan hati, bukan dengan pesta besar, tetapi dengan hati yang terbuka. Setiap tindakan kasih yang kecil, setiap pengorbanan yang diam, adalah tempat di mana Kristus lahir kembali. Yesus berkata bahwa mata para murid berbahagia karena melihat apa yang tak dilihat oleh para nabi dan raja. Para nabi menantikan Mesias, tetapi kita boleh mengalami kedatangannya setiap kali kita membuka hati baginya. Masa Advent adalah waktu untuk melihat kembali kehadiran Kristus dalam keseharian, dalam anak yang tertawa tulus, dalam keluarga yang saling mengasihi, dalam sesama yang membutuhkan uluran tangan. Setiap kali kita mengenali Kristus di sana, mata kita sungguh diberkati. Dan pada hari Natal nanti seperti Simeon, kita akan dapat berkata, "Mataku telah melihat keselamatanmu ya Tuhan." Saudara-saudari, Advent mengajak kita menantikan Tuhan dengan pengharapan yang aktif. Bukan menunggu dalam diam, tetapi mempersiapkan jalan bagi kedatangannya melalui doa, pertobatan, dan kasih yang nyata. Yesus yang rendah hati mengajar kita bahwa penantian sejati bukan tentang waktu, melainkan tentang hati yang siap menerima.
Ketika hati kita dipenuhi kasih, maka setiap hari menjadi Natal kecil. Tuhan lahir di tengah hidup kita. Saudara-saudari, Advent bukan hanya masa menuju kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi juga masa menyiapkan hati agar ia lahir kembali dalam diri dan dunia kita yang haus kasih. Marilah kita menantikannya dengan rendah hati seperti Maria, dengan ketaatan seperti Yusuf, dan dengan sukacita seperti para gembala. Kiranya pada hari Natal nanti kita pun dapat berkata dengan iman, "Mataku telah melihat keselamatan-Mu, ya Tuhan." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku.